Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendirikan kampus kedokteran yang dapat diakses seluruh anak Indonesia tanpa dipungut biaya sepeser pun. Wacana sekolah kedokteran gratis disebut sebagai strategi jangka panjang memperkuat sistem kesehatan nasional. Pemerintah menilai mahalnya biaya pendidikan menjadi penghambat lahirnya dokter-dokter baru, terutama dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan saya akan buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran. Dan di kampus kedokteran ini, dan rencana saya, kampus-kampus kedokteran, kampus-kampus teknik, dan yang sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia. Dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara. Setiap tahunnya di Indonesia hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter. Artinya masih ada perbedaan yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia yang masih kurang sekitar 140.000 orang. Pemerintah berencana membangun 10 universitas khusus pendidikan kedokteran berstandar internasional. Rencananya kampus yang dibangun akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Salah satu dekan Fakultas Kedokteran menilai kebijakan ini berpotensi membuka akses lebih adil. Namun, tanpa skema pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, kualitas pendidikan dokter bisa terancam. Jadi untuk wacana sekolah gratis ini, kedepannya kuncinya ya adalah pendanaan. Karena besar sekali untuk biaya sekolah kedokteran. Sarana prasarana rumah sakit, dosen, itu kuncinya di situ. Dan ini harus berkesinambungan sehingga kebijakan itu harus mungkin didukung dengan peraturan-peraturan yang untuk jangka panjang. Dengan adanya pendidikan fakultas kedokteran gratis ini akan menambah jumlah dokter dan juga memberi kesempatan yang lebih luas untuk pelajar-pelajar yang menonjol dalam akademiknya, tetapi kurang mampu dari ekonomi lebalah untuk menjadi mahasiswa kedokteran atau untuk masuk kuliah kedokteran. Sejumlah mahasiswa kedokteran berharap sekolah gratis bagi dokter tidak mengendurkan standar seleksi. Pemerataan penempatan dokter juga dinilai penting agar daerah terpencil tak kekurangan tenaga kesehatan. Menurut saya oke kalau selama asal alasannya itu untuk pemerataan dokter, terutama untuk di daerah terpencil. Tapi mungkin kalau untuk seleksinya bisa diperketat aja kali ya. Takutnya kan kalau dibikin gratis orang-orang kayak oke, jadi lebih antusias, tapi takutnya seleksinya jadi nggak ketat gitu. Supaya kualitasnya nanti lulusannya juga tetap bagus gitu. Menurut saya bisa banget jadi solusi, karena sebelumnya kan mungkin kita adanya tuh beasiswa ya, bukan gratis gitu. Dari beasiswa sendiri saja saya termasuk yang dapat beasiswa dan itu saya merasa sangat terbantu. Apalagi kalau misalnya ada program gratis seperti ini, itu akan sangat bagus. Cuman dengan catatan menurut saya sih tetap harus ada seleksinya ya, agar tetap dokter-dokter atau dokter gigi yang menjadi lulusan di Indonesia ini tidak asal pilih gitu. Jadi tetap harus ada seleksinya bagi orang-orang yang memang rajin dan mau belajar, tapi mungkin terbatas di keuangannya gitu. Cuman di bidang kesehatan menurut saya fokusnya atau titik beratnya mungkin ke distribusi tenaga kesehatannya, supaya begitu lulus nanti mau kemana gitu. Karena untuk pelayanan kesehatan yang mungkin di pelosok-pelosok yang belum ke cover itu banyak, sedangkan sekarang masih terpusat di kota-kota besar seperti itu. Apalagi di daerah terpencil itu belum banyak dokter gigi gitu, karena emang fasilitas yang kurang itu emang diperlukan untuk program pemerataan dokter seperti itu. Tapi juga harus diperhatikan juga persyaratannya, kayak nggak semua orang bisa asal dapat kesempatan untuk sekolah gratis sebagai dokter. Pengamat kebijakan publik mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema pembangunan kampus kedokteran dengan matang.
seperti cukup atau tidaknya anggaran negara, hingga kemana para dokter akan mengabdi setelah lulus perkuliahan. Perencanaan detail dan matang jadi penting untuk memastikan program sekolah dokter tepat sasaran. Pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya pendidikannya, ya, yang itu ratusan juta sampai miliaran per mahasiswa, ya. Kalau kita bicara 5 sampai 6 tahun pendidikan, ya, itu juga tergantung universitasnya seperti apa, kemudian biaya operasionalnya, gaji dosen, fasilitas lab, biaya penunjang, praktek dan sebagainya. Nah, ini kan budget yang tidak kecil, dan tentu ini bagian dari kebijakan yang harus dipersiapkan secara matang, terutama kalau kita akan membandingkan, ya, beban anggaran lain, ya. Sekolah kedokteran gratis membuka harapan baru bagi pemerataan tenaga kesehatan. Dengan perencanaan matang dan komitmen berkelanjutan, kebijakan ini berpeluang menjadi fondasi kuat bagi masa depan sistem kesehatan di Indonesia.